Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kembali kita mengkaji kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah wa Tatbiqatha fil Madzhab Syafi'i karangan Dr. Az-Zuhaili. Kitab ini membahas kaidah-kaidah fikih dan penerapannya dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Sebelumnya kita telah membahas dua kaidah asasiyah, ya. Dan sekarang kita masuk ke kaidah yang ketiga, ya. Ini kaidah la dharar wa la dirar. Kaidah ini bermakna jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Dan kaidah ini merupakan salah satu dari kaidah asasiyah. Artinya kaidah ini banyak sekali membawahi permasalahan-permasalahan fikih, ya, masuk ke dalam banyak sekali bab-bab fikih, ya. Makanya dia menjadi salah satu kaidah yang asas, ya, yang utama. Kaidah ini masuk dalam, seperti yang disebutkan, masuk dalam banyak bab fikih, ya. Di antaranya beberapa contohnya ar-rad bil aib, ya. Jadi kaidah ini diaplikasikan dalam hal jual beli, ya. Dimana ketika ada pembeli yang membeli barang dan ternyata ada kecacatan, ya, maka pembeli itu bisa mengembalikannya, gitu ya. Ar-rad bil aib. Mengapa? Karena sesuai dengan kaidah tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, ya. Pembeli yang membeli barang yang cacat, gitu ya, maka penjual itu telah memberikan bahaya atau kerusakan kepada si pembeli, merugikan pembeli, gitu. Maka dia harus dicegah, ya, harus disingkirkan, ya, hal-hal seperti itu. Beramal pada kaidah la dharar wa la dirar, ya. Termasuk seperti babul hajar, ya, ala sigar wa sufaha, ya. Jadi dalam syariat, ya, dalam mazhab Syafi'i khususnya, seorang anak kecil, ya, itu dia tidak dibolehkan untuk bertransaksi muamalah, ya, membeli barang, gitu ya, atau menjual barang, gitu. Mengapa? Karena untuk tadi mencegah kerusakan. Maksudnya kerusakan apa? Kerusakan dari si anak kecil ini yang dianggap belum sempurna akalnya, menghabiskan hartanya secara mubazir, ya. Maka transaksinya dalam mazhab Syafi'i, seorang anak kecil itu tidak sah, gitu ya. Beramal pada kaidah la dharar wa la dirar, gitu ya. Nah, penerapan dari kaidah ini, gitu ya, ada beberapa contoh, ya. Di antaranya dalam kitab disebutkan man hussa bil luqmah wa lam yajid ma yusighuha illa al-khamr fa innahu yusighuha bihi. Jadi siapa orang yang tersedak, ya, dengan makanan, gitu ya, misalnya, kemudian tidak menemukan air lain selain khamr, maka dia boleh untuk meminum itu untuk menghilangkan makanan yang tersedak di kerongkongannya itu. Mengapa? Karena li'anna mafsadah tanamalul khamr akhafu min mafsadah fawatir ruh. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh mengonsumsi khamr itu lebih ringan daripada jika dia tidak minum, gitu ya. Yaitu bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada contoh lain yang sering kita baca, gitu ya, yang sering kita dengar. Jika ada seorang tersesat di hutan, ya, kemudian dia hanya menemukan daging babi di situ, maka dia boleh makan daging babi itu, karena jika dia tidak makan, maka ada kerusakan yang lebih besar, gitu ya. Maka yakni kematian, sehingga dibolehkan untuk sekedar mempertahankan hidupnya.
Contoh lagi di kitab disebutkan at-tadawi bin najasat, ya. Berobat ya, dengan menggunakan zat yang najis. Gitu ya. Idza ta'ayyan dzalika biqauli ahli khibrah wal ikhtisas, ya. Jika memang orang yang ahli dalam masalah kesehatan, ya, dokter itu mengatakan demikian, gitu ya. Seperti kita mungkin sering terdengar ya di akhir-akhir ini tentang vaksin, gitu ya. Ada kandungan najis di situ, gitu ya. Jika ahli mengatakan bahwa ada keadaan darurat yang mengharuskan, gitu ya, menggunakan zat tersebut, maka jadi dibolehkan, gitu ya, beramal dengan kaidah la darar wala dirar. Ya. Kemudian ada pengecualian, itu tadi contoh penerapannya. Kemudian ada pengecualian dalam kaidah ini, gitu ya. Di antaranya yang banyak terkait dengan hukuman, ya. Qisas, ya, hudud. Ya. Secara zahir qisas kan terlihat mengakibatkan doror pada diri orang yang dikisos, gitu. Walaupun sebenarnya ada hikmah, ya, bahwa ada hikmah yang lebih besar di balik kisos itu, maka diperbolehkan, ya, tentu dengan ketentuan yang berlaku, gitu ya, hudud, kemudian menjarakan orang, gitu ya. Nah, itu tadi mengenai pengecualian dalam kaidah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, ya, yang disebutkan dalam kitab ini mengenai al-ghayah min qaidat la darar wa la dirar. Ya. Itu tujuan dari apa sih sebenarnya tujuan dari kaidah ini, gitu ya. Dikatakan bahwa tujuan dari kaidah ini adalah wahuma min maqasid syariah. Ya, erat kaitannya dengan maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat. Ya, awal jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Ya. Jadi apa namanya? Di antara maksudnya, ya, adalah mengambil, ya, atau merealisasikan maslahat, ya, atau kebaikan, ya, dan menjauhkan dari kerusakan. Ya. Itu adalah salah satu tujuan-tujuan dari syariat. Itu merupakan tujuan pertama dari kaidah ini. Tujuan kedua adalah tahqiqul adl, ya, membawa atau merealisasikan keadilan dalam syariat, ya, atau dalam masyarakat, gitu. Waman udhun, ya, dan mencegah kezaliman, ya, wa ya'ta'ikuni fi haqqin haqqi. Jadi memberikan setiap yang hak itu pada siapapun yang berhak, ya, kepada yang memilikinya, ya. Mencegah dari, ya, kezaliman. Dan itu merupakan dua tujuan mengapa kaidah ini ada, gitu ya. Sekian materi pada kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.